Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas spreadsheet atau biasa yang disebut dengan Excel. Nah, Excel adalah salah satu aplikasi bagian dari paket Microsoft Office. Nah, biasanya Excel itu digunakan untuk mengolah angka. Pada materi Excel kali ini yang kita akan bahas adalah VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, VLOOKUP dan HLOOKUP merupakan bagian dari fungsi lookup. Nah, fungsi lookup ini digunakan untuk mencari nilai pada baris maupun kolom. Baik, pertama yang akan kita bahas adalah VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini digunakan untuk mencari nilai dalam posisi vertikal. Nah, sesuai dengan awalan huruf V yang merupakan singkatan dari vertikal atau tegak lurus. Nah, penggunaan istilah vertikal pada VLOOKUP digunakan untuk merujuk pada bentuk tabel referensi yang digunakan, di mana judul kolomnya terletak di bagian atas dan data tersusun ke bawah secara vertikal. Contohnya seperti pada tabel berikut, ya. Nah, ini judul kolom. Nah, untuk nilai yang akan digunakan nanti adalah yang dilingkari merah ini. Nah, ini datanya tersusun ke atas atau ke bawah. Nah, untuk fungsi VLOOKUP, formula bakunya adalah seperti berikut. Sama dengan VLOOKUP, lookup value, table array, call index, num, atau rank lookup. Atau bisa juga dibacanya seperti berikut. VLOOKUP, nilai kunci, tabel data, nomor kolom, dan tipe data. Nah, untuk penjelasannya, kita perhatikan penjelasan berikut. Nilai kunci artinya merupakan nilai yang diajukan untuk membaca tabel referensi. Nah, contohnya di sini ada dua tabel, ya. Nah, maksud nilai yang diajukan itu adalah yang kolom goal atau kolom golongan, ya. Jadi di sini ada tabel referensi dan tabel isian. Nah, untuk ngisi kolom gaji pokok, ya, nanti tabel isian ini merujuk ke tabel referensi. Jadi di sini ada nilai kuncinya. Nah, kalau misalnya contohnya di sini 1A, berarti nanti di sini isinya harusnya 600.000. Jadi nanti merujuk ke tabel referensi. Itu. Saya contohnya di sini 1C, berarti di sini nilainya harus 1 juta. Nah, itu penjelasan tentang nilai kunci. Bagaimana dengan tabel data? Nah, tabel data merupakan rank data yang disusun tegak lurus atau vertikal yang berfungsi sebagai tabel bantu atau referensi yang akan dibaca. Nah, contohnya seperti ini, ya. Data yang akan dibaca itu yang diberi garis merah. Jadi nanti pada saat kita mau mengambil data dari tabel referensi, nah data ini harus kita blok. Yang perlu diingat adalah saat Anda mengambil tabel data, pastikan Anda tidak menyertakan judul kolomnya. Jadi yang di blok itu hanya nilainya saja, data plus termasuk nilai kuncinya. Judul kolom tidak perlu di blok. Oke, bagaimana dengan nomor kolom? Nah, nomor kolom merupakan nomor urut kolom untuk pembacaan tabel referensi. Dimulai dari kolom paling kiri. Kolom paling kiri itu dianggap sebagai indeks ke-1, yang ini. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau mengambil gaji pokok, berarti nanti nomor kolom ini diisi nilai
2. Jadi di sini nanti 2, gitu ya. Karena berdasarkan urutannya, gaji pokok ini berada di urutan ke kolom kedua. Ini 1, ini 2. Nah, bagaimana dengan tipe data? Nah, di sini ada 2 jenis, yaitu yang pertama true, digunakan jika nilai datanya tidak pasti atau berada pada rank tertentu. Nah, yang kedua adalah tipe data false, digunakan jika nilai datanya itu pasti. Nah, jadi di sini kita bisa ngisi true atau 1 ya, atau kita bisa isi false kalau misalnya datanya itu pasti, atau bisa kita isi 0 di sini. Nah, contohnya ini. Nah, jadi di tabel referensi ini ya, di sini kan ada nilai kunci. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita isi false atau 0 ya, jika nilai kuncinya tidak ada di rank ini, maka data tidak akan ditampilkan. Jadi di sini ada 3 kunci ya, 1A, 1B, 1C. Jadi kalau misalnya nanti di kolom isian ada 1D, maka data itu tidak akan ditampilkan karena di tabel referensinya 1D itu tidak ada. Contohnya seperti itu. Nah, nanti bisa kita praktekkan sama-sama di sini ya. Oke, sekarang kita coba untuk praktekkan bagaimana penggunaan VLOOKUP ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan ya, VLOOKUP itu digunakan untuk mencari data dalam posisi vertikal. Nah, paling tidak pada saat kita menggunakan VLOOKUP ya, kita punya lebih dari 1 tabel. Contohnya di sini ya, saya sudah punya 2 tabel ya. Tabel referensi ya, atau tabel master, dan tabel isian, atau bisa juga kita sebut tabel transaksi. Nah, pada saat kita mau ngisi gaji pokok ini ya, ini kita tidak ngisi manual ya, secara manual, tapi kita menggunakan fungsi, gitu ya. Fungsi tadi ya, fungsi VLOOKUP ya. Nah, sekarang kita coba ya. Penulisannya tadi sama dengan, kemudian VLOOKUP. Ini kalau sudah muncul ini VLOOKUP, kita bisa klik atau kita tekan tombol tab, gitu ya. Nanti muncul struktur dari fungsi VLOOKUP. Nah, yang berikutnya adalah lookup value, yaitu nilai kunci. Nah, nilai kunci yang ada di kolom golongan ini ya. Nah, kita sebutkan selnya. Nah, di sini contohnya selnya ini posisinya ada di kolom C baris 5 ya. Berarti di sini bisa kita ketik C5 atau kita klik aja selnya. Nanti muncul sendiri. Kan pemisahnya di sini pakai koma ya. Tapi nanti kalau misalnya di Excel Anda itu titik koma, ya ikut aja titik koma. Nah, kebetulan di sini kita pakai koma. Kemudian berikutnya adalah tabel array. Tabel array ini yang ada di tabel referensi, yaitu tabel datanya yang kita mau ambil ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, pada saat kita mau mengambil data dari tabel referensi itu kita blok. Nah, yang perlu diingat ya, hanya datanya aja yang kita blok. Judulnya tidak perlu diblok. Nah, kemudian koma ya. Kemudian call index 6 ya, atau tadi sudah dijelaskan itu nomor kolom. Merupakan nomor urut kolom untuk pembacaan tabel referensi. Ini urutan kolomnya ya. Kebetulan di sini kolomnya ini ada 2 ya yang kita blok. Nah, ini disebut indeks yang ke-1 ya. Ini yang kedua. Nah, kebetulan yang kita mau ambil itu adalah gaji pokok. Berarti dia posisinya berada di indeks ke-2. Berarti kita ketik 2 di sini. Kemudian koma. Nah, tadi ada tipe data ya. True atau false ya, ini bisa kita isi not atau false. Oke, enter. Nah, posisinya sekarang gaji pokok itu terisi 600.000. Jadi kalau kita lihat di sini sesuai ya isinya. Di sini 1A itu 600.000, maka terisi 600.000 di sini. Nanti kalau misalnya di Excel Anda hasilnya itu 600.000 tidak pakai koma, kalau mau dipakaikan koma, di sini ada
icon ya, koma style, tinggal diklik saja ini ya. Nah, untuk baris berikutnya ya, di gaji pokok ini ya, kita nggak perlu lagi nulis fungsi di sini. Jadi kita tinggal copy aja, kita tinggal tarik. Gini. Nah, cuma hasilnya ada yang tidak sesuai. Karena apa? Jadi gini, kalau kita lihat di fungsi yang pertama itu, di sini C-nya C5 ya. Nah, di berikutnya, di baris berikutnya ya, di sini C6. Kalau ini sesuai benar ya. Di sini kan C5, yang ini C6. Nah, benar ya. Nah, kalau kita lihat untuk tabel datanya ya, ini ya tabel data ya. Di sini B14, C16. Kalau kita lihat di sini B14 ya sampai C16. Berarti ini ya. Ya kalau kita lihat di fungsi VLOOKUP yang pertama. Kolomnya itu B14, C16. Berarti yang ini. B14, C16. Nah, pada saat kita tarik ke bawah, ya, posisi selnya itu, ya, posisi selnya itu akan berubah juga. Contohnya yang ini. Di sini berubah C8, ya. Berarti benar ini ya. Yang ini benar C8. Nah, kalau kita lihat tabel datanya di sini B17, C19. Berarti B17 itu yang ini, ya. Ini ya. C19 itu yang ini. Berarti dia datanya nggak ketemu. Jadi makanya nilainya itu munculnya N garis miring A. Nah, bagaimana caranya supaya yang tabel data ini tidak berubah? Jadi harusnya semua yang ada di kolom gaji ini harusnya tabel datanya itu B14, C16, harusnya itu. Nah, ini bisa kita tahan dengan dolar, yaitu kita klik aja ya tabel datanya, kemudian kita tekan tombol F4. Nah, nanti muncul sendiri dolar. Nah, ini yang sebelahnya juga yang C16, kita arahkan kursornya, kemudian kita tekan tombol F4. Kemudian kita, kalau sudah seperti ini, baru kita tarik. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini pasti benar ya. 1A 600.000, 1B 100.000 di sini. Dolar supaya nilai dari selnya itu tidak berubah. Dia tetap B14. Di sini yang paling bawah ini tetap B14. Hanya yang sel nilai kuncinya aja yang berubah. Nah, kalau yang untuk nilai kunci memang harus berubah karena di sini kan beda-beda selnya ya. Yang 1A di C5, yang 1C di C. Nah, gitu ya. Oke, itu fungsi dari VLOOKUP. Nah, kebetulan dua tabel ini ada di sheet yang sama. Tapi bagaimana kalau misalnya dua tabel ini berada di sheet yang berbeda? Misalnya, contohnya ini saya pindah ya ke sheet yang kedua. Misalnya di sini ya. Oke, jadi tabelnya ini terpisah ya. Tabel referensi ada di sheet yang pertama, tabel isian ya, atau tabel transaksi ada di sheet yang kedua. Nah, bagaimana cara penggunaan fungsi VLOOKUP-nya? Sebenarnya sama aja, cuma bedanya seperti ini ya. Ini saya kosongkan dulu ya. Jadi sama saja, sama dengan VLOOKUP ya, tab ya. Kemudian nilai kunci, berarti yang ini, koma, kemudian
tabel datanya ya, tabel array. Nah, pada saat kita mau ngambil tabel datanya, nah kebetulan kan dia ada di sheet yang pertama untuk tabel referensinya. Maka kita klik dulu tabnya si sheet yang pertama ini. Kita klik, kemudian kita blok ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Sheet 1 ini posisi di mana tabel referensi berada. Kemudian B5, nah ini posisinya B5 ya, B5 sampai C7. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita klik di sini ya. Kemudian kita koma seperti yang tadi ya. Kita mau ngambil nilai yang di kolom yang kedua, berarti kita isi nilai 2, kemudian koma 0, kemudian kita tutup dengan kurung tutup. Kemudian di enter. Nah, hasilnya sama. Nah, jangan lupa kalau kita mau copy fungsi yang sudah ada ya, pakai F4 ya, dipakaikan $, kemudian di enter, nah, baru kita kopikan. Nah, hasilnya seperti ini, sama seperti yang tadi ya. Nah, baik, di sini kita akan coba bagaimana menggunakan fungsi dari lookup. Nah, ini tadi contoh tabel referensi untuk penggunaan VLOOKUP. Nah, bagaimana tabel referensi untuk penggunaan fungsi lookup? Contohnya seperti ini. Jadi datanya itu menyamping ke kiri ataupun ke kanan. Nah, untuk penulisan lookup-nya seperti apa? Sama seperti tadi penggunaan fungsi dari VLOOKUP. Sama dengan lookup tab ya. Kemudian apa? Nilai kunci, berarti yang ini ya. Koma. Kemudian tabel array ya, tabel data, berarti yang ini ya. Jangan lupa ya, yang kita blok itu nilai kunci dan datanya ya. Judul tidak perlu kita tab, kemudian koma, yang kita mau ambil adalah baris pada indeks yang kedua. Nah, ini nilai kuncinya indeks baris yang pertama, yang ini yang kedua. Berarti di sini kita isi 2, kemudian koma, 0, kemudian kurung tutup, enter. Hasilnya seperti ini ya. Di sini 600.000, 1A 600.000. Nah, kemudian kita copy, jangan lupa ya, pada saat kita copy ininya kita rank dari tabel datanya kita kasih $, F4 ya, jangan lupa F4, kemudian enter. Nah, ini bisa kita copy ya, hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya di sheet yang berbeda ya, tabel isiannya atau tabel transaksinya. Sama saja ya. Contohnya seperti ini ya. Ini saya copy aja. Kemudian ini saya hapus dulu ya. Kemudian lookup-nya sama seperti tadi, H sama dengan lookup. Kemudian nilai kunci ya, koma. Kemudian tabel data seperti tadi ya. Karena tabel datanya ada di sheet yang pertama ya. Ini kita klik sheet yang pertamanya, kemudian kita blok ya, tabel datanya hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita koma 2, 0. Oke, karena dia ada di tadi di baris kedua ya. Kemudian kita enter. Nah, untuk kita copy jangan lupa ya. Di sini kita kasih $, ya, F4, kemudian kita enter. Nah, hasilnya sama aja ya, seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja materi VLOOKUP dan lookup. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.